Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor tech dan beberapa yang lainnya. Yang pertama Buka, kedua Goto, ketiga IMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh MPPA, kedelapan MLPL, kesembilan ABA, dan terakhir Mari. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang ditutup terkoreksi 1,4% ke harga 280. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker samarinya Buka ada distribusi ternyata hari ini ya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk Buka hari ini ada buangan ya cukup besar DX BK, yang besar tuh DX 1,3 juta lot, tapi sahamnya belum kemana-mana. Menurut saya ini cukup aman selama nggak jebol, sepertinya tetap dijaga ya. Jadi minggu depan Senin Selasa harus rebound, minimal bisa tutup di atas EMA 20 EMA 60 nya nih, di atas 290. Ini menarik untuk Buka. Kalau baru mau spek buy, saya juga baru spek buy tadi 280 ya. Kata aja kalau dia jebol 280 bisa sekitar 3% ya dari harga sekarang ya, atau 3-4% ya. Jadi menarik ya, masih menarik ya untuk Buka. Yang penting minggu depan langsung rebound. Itu aja ya, Senin Selasa langsung rebound. Jangan jebol lagi 280-nya. Dan kalau dilihat candle minggu ini doji dengan volume biasa aja. Ya ini rejection. Menurut saya kalau mau bagus memang minggu depan harus candle hijau. Minimal tutup 290 biar ada indikasi double bottom ya, neckline, target nutup gap 315 sampai 320. Itu menarik. Bahkan bisa ke 330 ya nutup gap atasnya. Ini di Agustus 2022. Jadi seperti itu aja untuk Buka. Langsung saja ke saham kedua, ada Goto yang ditutup di harga 264 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dia ada broker samarinya Goto sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Goto ya rejection lagi ya, belum mampu naik. Yang penting kuncinya jangan turun dari 260 untuk Goto. Dan target Goto kalau bisa seminggu ke depan langsung naik ya. Targetnya 280. Pokoknya jangan turun dari 260 lah Goto untuk Senin dan Selasa. Kalau jebol itu ya udah siap-siap ke bawah. Apalagi SG turun ya, nggak ada yang jaga, ya udah Goto juga lorot ke bawah. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari candle weekly-nya cukup bagus. Candle rejection, body cukup besar. Ya harusnya ada lanjutan retest, paling nggak ya retest 280 itu bagus ya. Harus retest dan harus lewat 280 kalau mau bagus untuk Goto. Seperti itu untuk Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup terkoreksi 1,46% ke harga 1680. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya IMTK ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk IMTK kondisi seperti ini sudah nggak menarik IMTK ya, karena udah jebol 1800 dan jebol juga 1700. Peluang besar bisa lanjut turun ya, kecuali Senin Selasa balik lagi, dan potensi besar ya untuk lanjut turun. Tapi kalaupun ada teknik rebound ya harus rebound. Kalau mau bagus jangan turun lagi. Minggu depan ya harus tutup di atas 1700 itu bagus. Kalau dia terus turun ya siap-siap ke bawah 1500 arahnya untuk IMTK. Jadi nggak menarik untuk IMTK, udah jebol 1800, area resisten kuncinya ini yang harusnya dijaga tapi dijebol ya udahlah ke bawah dulu. Hindari dulu lah. Target arah bisa 1500 lagi. Mungkin dia masih konsolidasi ke 1400 peluang nggak ya. Kalau saya lihat sih 1500 saja dijaga. Jadi pelan-pelan bisa turun. Dan dia bagi dividen di 16 September. Habis itu koreksi lanjutan ya. Nggak menarik lah untuk IMTK karena masih downtrend. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 2940 terkoreksi 1,34%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya SRTG ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SRTG di pucuk 3000 dan koreksi ya. Kondisi seperti ini bagaimana? Ini nggak ideal untuk baru masuk ya. Kecuali buy on breakout hari Jumat. Kalau hari Senin dia break 3000 tuh nekat beli ya bisa. Tapi kalau false ya cut dulu ya. Tapi kalau beli harga sekarang belum ya. Mending beli buy on breakout atau sekalian nawar di bawah aja. Di 2800 bisa jadi ini kan konsolidasi 2800 sampai 3000 tektok area ini 200 poin. Jadi seperti itu, lebih ke wait and see aja untuk SRTG. Bapak Ibu ketinggalan ya untuk SRTG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 216 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya SCMA ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk SCMA memang kelihatannya dia bertahan di support minornya semenjak 7 September 2022. Itu bertahan di atas 210.
Tapi perlu hati-hati kalau Senin dan Selasa dia gagal menembus 220, bahkan kalau dia membentuk lower low baru di 210, 212, ya potensi ke 200 ya. Agak rawan memang SMA sudah di bawah 220 karena itu harga genap ya, 220 itu harusnya dijaga. Tapi kan ini bisa jadi toleransi nih 216. Pokoknya jangan tutup di bawah 216 lah. Nah ini ya 216 sampai 220 ya area ini. Ini kan sebelumnya di 15 Juli sampai 18 Juli itu dia selalu mantul dari 216 support ya. Ya bisa pakai ini toleransinya. Tapi kalau Senin dia kembali merah, ya udah potensi arah 200 seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 520 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dia ada broker kemarinnya WIRG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WIRG selalu bertahan. Apakah ini bagus? Ya bagus. Tapi belinya ya jangan di 520. Kalau bisa nawar di 510 sampai 500. Jadi kalaupun harus cut loss dan tutup WRG di bawah 500 ya nggak terlalu dalam ya cut lossnya. Ya itu harus dijaga. WRG harus jaga support psikologis perubahan praksi harga 500. Jebol itu berarti lanjut turun lebih dalam. Karena minggu ini dia gagal menembus EMA 20-nya. Jadi perlu hati-hati kalau mau spek buy di bawah sekalian di 510 sampai 500. Kalaupun harus cut loss ya cut loss saja. Kalau dilihat EMA CD-nya nih udah golden cross mengarah ke atas lagi ya. Jadi apa ada peluang? Kalau dilihat weekly-nya candle hammer ya. Ya cukup bagus lah kalau bisa hijau minggu depan ya. Pokoknya jangan turun dari 500 saja. Dan kalau bisa Senin Selasa dia break EMA 20-nya ini udah cukup bagus ya. Di area 525, 530. Jadi seperti itu. Untuk WIRG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 161 menguat 0,62%. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net sell. Kalau dia ada broker kemarinnya MPPA ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA sudah jelek karena sudah di bawah 180. Mau dia ada pantulan di 160 ya bisa aja. Cuman nggak ideal kalau saya tunggu dia kembali ke atas 180 baru saya perhatikan lagi. Kalau sudah di atas EMA 20-nya. Kalau masih di bawah enggak ya. Mungkin bisa enggak di scalping? Bisa. Tapi kalau di swing tunggu di 180. Itu aja kuncinya untuk MPPA. Kalau di area bawah ini ada momentum di scalping bisa. Kalau Bapak Ibu mau coba untuk belajar scalping, bagaimana tahu sahamnya, bagaimana cara di mana titik entry dan exit, bagaimana pola-pola chart sahamnya, dan juga bagaimana pola bid over, dan juga bagaimana cara screeningnya, Bapak Ibu bisa join di kelas scalping Borneo Trader. Diadakan di tanggal 16 Oktober 2020 dan juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu ya. Jadi nggak ditinggal cuman live Zoom habis itu ditinggal cari sendiri ya. Saya akan bantu sampai Bapak Ibu bisa mandiri ya. Yang penting mau bertanya aja. Jadi seperti itu ya. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi dan iklannya sampai sini. Jadi seperti itu aja untuk MPPA. Doji gini ya saya nggak suka ya. Karena ya memang di area support minor 160. Tapi lebih baik hindarilah karena udah membuat lower low, lower high. Jadi ya tunggu aja dia di 180 lagi, itu lebih aman. Seperti BBKP kan, BBKP itu terus turun tuh dari 200 180. Ya saya tunggu BBKP di 200, lihat belum ada mampu naik kan. Kemarin sempat 196 habis itu turun lagi ke 177 ya. Seperti itu juga MPPA ya. MPPA tunggu aja di 180 itu baru menarik. Selama di bawah itu jangan dulu kecuali untuk scalp seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup menguat 2,2% ke harga 139. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya MLPL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MLPL ya dia mantul dari support ya, apakah ini bertahan? Ya itu support semenjak Juli 2022. Itu bisa double bottom ya. Nah, kalau MLPL ini bertahan mungkin bertahan juga di 160 ya MPPA, tapi MPPA sudah membentuk lower low ya. Juli dia jebol. Kalau LPL Julinya bertahan ya, bisa nggak technical rebound? Sepertinya bisa technical rebound. Untuk MPPA juga bisa ya, dimampatin aja untuk MPPA. Kalau untuk MLPL targetkan aja 150 ya. Cut loss saja kalau dijebol 136, bisa di 134, 133. Pokoknya buat lo balu tinggalin aja. Jadi seperti itu. Untuk MLPL kalau dilihat dari candle weekly-nya doji ya, kalau mau bagus memang harus break lagi 150 seminggu ke depan ya. Minggu depan harus tutup sudah di atas 150, di atas EMA 20-nya. Ini bagus untuk MLPL. Kalau mau beli, tapi ini saham downtrend ya, cuman dia udah di
area bottom semenjak Juli. Tapi apakah ini bottomnya beneran atau akan membuat new low atau new bottom? Yaitu yang kita perlu hindari, ya harus pakai stop loss. Stop lossnya bisa sekitar 4% dengan target profit 157%. 1 banding 2 bisa risk reward seperti ini. Atau kalau beli langsung profit 3% 4% TP, silahkan juga, nggak ada salah ya. Yang penting tuh pertumbuhan portofolio Bapak Ibu itu membaik ya, setiap bulan membaik. Jadi seperti itu. Untuk MLPL langsung saja ke saham selanjutnya, ada ABA yang ditutup menguat 9,43% ke harga 232. Kalau dilihat transaksi asing net buy, tapi tipis ya. Kalau dia dari broker semarinya, ABA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ABA kondisi seperti ini dia akan lanjut naik ya, karena berhasil melewati neckline minor 220. Ini ya, sebelumnya pergerakannya seperti ini. Kita gambar rounding top, habis itu dia membentuk rounding bottom. Ini menarik ya. Ini kalau yang suka pola-pola seperti ini bisa ya nih. Ini udah break, yang penting jangan balik lagi di bawah 220. Kalau tadi Bapak Ibu ada beli buy on breakout, ya itu bagus ya. Kalau ABA saya sudah rekomendasikan semenjak tanggal 19 September hari Senin. Sempat dibawa turun tuh. Habis itu hijau, habis itu koreksi, habis itu rebound hari ini. Udah mencapai titik profit TP pertama dan TP kedua tuh 240, 250. Ya sedikit lagi kami dapat profit lebih banyak ya. Semoga aja. Sepertinya ini valid ya. Kalaupun koreksi kecil itu kesempatan beli bagi Bapak Ibu yang mau beli ya. Pokoknya kalau di hari Senin koreksi, yang penting jangan turun sampai di bawah 220, itu bagus. Masih oke lah ABA, dan bisa jadi ini nanti swing low dan naik lebih tinggi ya. Jadi menarik kalau untuk ABA. Volume juga meningkat, MACD juga mengarah ke atas. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus, bullish angle pink, volumenya 2 kali lipat volume sebelumnya, harusnya lanjut. Bahkan bisa sampai 300 dan membentuk pola cup and handle. Tapi kembali lagi disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing itu ya. Kalau main-main pendek ya harusnya ABA jangan turun dari 220. Seperti itu untuk ABA. Seperti ini gambarannya ya, view lebih panjang. Langsung saja ke saham terakhir, ada MARI yang ditutup menguat 1,73% ke harga 176. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya, MARI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MARI hari ini gagal tembus 180, tapi cukup bagus ya. Memang candlenya hammer terbalik. Kalau dilihat candle weekly-nya volume besar ya, tetap menurut saya ada lanjutan Senin Selasa ya. Grupnya Pak Erick Thohir nih, sahamnya ABA dan MARI akan uji resisten 180. Kalau lewat 180 peluang besar perubahan praksi harga 200 ya. Jadi itu menjadi swing low-nya dan lanjut lebih tinggi. Jadi menarik nggak untuk MARI? MARI masih menarik ya. Kita lihat aja Senin tembus nggak tuh 180. Kalau tembus sangat berpeluang seminggu ke depan ke 200. MACD-nya juga sudah mengarah ke atas, bercat di bawah 0 juga makin tipis. Ya tinggal lewat 180 itu bagus MARI Senin. Jadi seperti itu untuk MARI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang mau belajar trading scalping, nanti diajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan untuk saham scalping. Kalau tertarik bisa join di kelas scalping Borneo Trader. Klik link tree yang ada di bio Instagram atau di link deskripsi channel YouTube ini. Jadi sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.